Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Civil Angkora Vivo. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai materi bagaimana untuk mencari panjang tulangan spiral. Tentunya pada penampang bundar atau penampang lingkaran, oke. Di sini saya sudah menyiapkan modul untuk memudahkan teman-teman memahami apa yang saya sampaikan. Dalam modul ini saya menyediakan dua metode. Nah, kenapa begitu? Karena saya juga akan membuktikan untuk kebenaran dari rumus ini, bukan kebenarannya, tepatnya kepastian, terutama justifikasi pada koefisien D ini, oke. Pertama-tama, prinsip yang harus teman-teman pegang atau prinsip dasar yang harus kita pegang bahwa rumus ini sebenarnya adalah rumus Pythagoras sederhana. Oke. Kenapa terlihat begitu rumit? Karena rumus ini eh, sudah eh, sudah tercampur ya. Sudah tercampur oleh beberapa variabel. Maka dari itu rumus ini bisa terlihat sedikit rumit, padahal tidak. Padahal aslinya rumus ini rumus Pythagoras yang sangat sederhana. Nah, sebelum pembahasan yang lebih lanjut, saya akan memberitahu teman-teman terlebih dahulu untuk koefisien D di sini ya, D besar ini. Banyak estimator yang menganggap koefisien D ini mewakili keliling lingkaran. Untuk saya pribadi, meyakini bahwa koefisien D ini adalah perwakilan dari diameter lingkaran, bukan keliling lingkaran ya. Kenapa begitu? Karena saya sudah membuktikannya sendiri dengan dua metode yang berbeda, namun dalam konsep juga sama. Langsung saja, saya ingatkan kembali, ini adalah rumus Pythagoras yang sangat sederhana, oke. Nah, ini adalah studi kasus kita. Saya perkenalkan dulu satu persatu. H di sini adalah tinggi dari pilar atau tinggi dari kolom. Untuk H1 di sini adalah jarak antar sengkang. Jarak antar sengkang spiral itu sendiri. Dan D di sini saya asumsikan sebagai diameter tulangan spiral, bukan diasumsikan sebagai keliling lingkaran. Ingat ya teman-teman. Nah, diameter ini saya ambil ini ya, diameter ini, garis biru ini. Kenapa begitu? Karena saya tidak menghitung diameter pilarnya, tapi saya hanya menghitung diameter lingkaran dari sengkang spiral itu sendiri, oke. Oke. Rumus yang pertama yaitu akar buka kurung pi dikali H per H1 dikali D dalam kurung kuadrat ditambah H kuadrat. Ketika H per H1 kuadrat dikeluarkan, nah pertama-tama H per H1 ini apa? H per H1 ini adalah banyaknya putaran. Ini dia. H yaitu tinggi kolom atau tinggi pilar dibagi dengan jarak antar sengkang. Bisa dibayangkan dengan logika telanjang bahwa tinggi pilar dibagi dengan jarak antar sengkang. Pasti didapat jarak-jarak kecil. Nah, jarak-jarak kecil ini adalah banyaknya lilitan atau banyaknya putaran, teman-teman, oke? Ketika H per H1 ini dikeluarkan atau banyaknya lilitan atau bisa kita sebut banyaknya putaran ini dikeluarkan, maka formulanya akan menjadi seperti ini ya. Nah, Pi-nya tetap, D-nya tetap, yang beda hanya ini saja keluar di sini. Nah, PD ini apa? PD ini adalah keliling lingkaran. Nah, makanya saya heran, kenapa ini sudah berbentuk keliling lingkaran, kenapa D besar di sini masih diasumsikan sebagai keliling lingkaran? Itu yang saya bingungkan, teman-teman. Karena Pi dikali D ini sudah
berbentuk keliling lingkaran. Nah, kenapa kita menggunakan keliling lingkaran? Lihat, ketika kita menggunakan simulasi kertas kita gulung, lalu kita beri pilar, maksudnya kita beri garis-garis seperti spiral ini ya, atau kita bisa menggunakan simulasi seperti ini. Teman-teman siapkan kertas HVS, lalu teman-teman garis diagonal begini, lalu teman-teman putar begitu. Nah, untuk yang metode pertama ini, teman-teman, ini PD kuadrat ditambah H kuadrat. Ini adalah bentuk dari Pitagoras. Kenapa kita menggunakan keliling lingkaran? Karena ketika bentuk lingkaran ini kita jabarkan, maka kan seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, ini adalah keliling lingkaran. Kalau kita buka, maka kan seperti ini. Nah, ini adalah keliling lingkaran. Kita lihat, ini jangan kita lihat ya. Yang kita lihat hanya segitiga ini. Maka sudah bisa dipastikan untuk mencari garis yang berwarna merah ini, kita menggunakan rumus Pitagoras sederhana. Oke. Yaitu akar dari keliling kuadrat ditambah H kuadrat. Dari perhitungan kita sudah bisa mendapatkan panjang diagonal ini, teman-teman. Oke. Begitu pula dengan rumus yang ini. PD itu adalah ini dan H itu adalah tinggi pilar. Maka akar dari K kuadrat plus H kuadrat didapatkan ini dia. Nah, lalu dikali dengan N, sedangkan N itu adalah jumlah dari putaran. Oke. Ayo kita buktikan bersama-sama kebenaran dari metode pertama ini. Di sini saya sudah menyiapkan Excel. Anggap saja tinggi pilar itu ya, untuk H itu sendiri anggap saja 12 meter. Oke. Dan H1 yaitu jarak antar sengkang spiral. Kita ambil 20 cm. Karena di sini meter, maka 0,2 meter. Dan diameter tulangan spiral yaitu bisa kita menggunakan formula khusus, yaitu diameter pilar dikurangi 2 kali tebal selimut beton. Misalkan saja saya di sini menggunakan 50 cm. 50 cm, 50 cm. 50 cm itu diameter pilar. 50 cm dikurangi selimut beton, misalkan tinggal 40 cm, yaitu 0,4 meter. Oke. Dalam metode pertama, kita sudah mendapatkan panjang total dari panjang total spiral ini, yaitu sebesar 76,38 meter. Nanti kita buktikan dengan metode yang kedua. Oke. Metode 1 saya rasa sudah selesai. Kita langsung lanjut ke metode nomor 2. Nah, secara konsep dan prinsipnya juga sama dengan metode pertama, namun yang membedakan apa? Nah, saya terangkan sedikit dulu. Lihat, ini adalah studi kasus yang sama. H sebagai tinggi pilar, H1 sebagai jarak antar sengkang spiral, dan D di sini saya asumsikan sebagai diameter tulangan spiral. Lihat, kotak-kotak berwarna biru di sini. Ketika kita zoom dan kita fokus dan kita 3D kan, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ini adalah spiralnya ya, yang berwarna merah. Dan garis putus-putus ini adalah garis imajinasi ketika teman-teman menggunakan simulasi kertas. Teman-teman bisa menggunakan kertas, menyiapkan kertas HVS atau apa itu, lalu teman-teman garis diagonal, pojok ketemu pojok, lalu teman-teman gulung, maka bentuknya akan seperti ini ya, teman-teman. Dan H1 ini tinggi ini bisa kita sebut sebagai H1. H1 atau kita menyebutnya tadi jarak antar sengkang spiral. Oke. Ketika gulungan ini dijabarkan, maka akan berbentuk seperti ini ya, teman-teman. Oke. Kenapa di sini K? Di sini kita anggap keliling lingkaran karena awalnya dia berbentuk lingkaran begini. K ini kan logikanya ini ya. Dari titik start ini, lihat, dia ini panjang ini dia. Nah,
Ini ketika kita jabarkan menjadi seperti ini, dan ini otomatis K. K dari lingkaran. Oke. Dan tinggi di sini adalah H1. H1 itu apa? Yaitu jarak antar sengkang spiral. Oke. Untuk konsep sama, namun yang kontras beda, kontras pembedanya dari metode pertama. Gini, metode pertama kita menggunakan skala besar, dan metode yang kedua kita menggunakan skala per satu putaran, teman-teman. Nah, lihat ini tabung di sini dia skala per satu putaran dari spiral itu sendiri. Oke. Ketika kita sudah menjabarkan seperti ini, maka kita akan sangat mudah menghitung dari diagonal ini, tentunya dengan formula Pitagoras sederhana, yaitu akar dari K kuadrat ditambah H1 kuadrat. Nah, ini dia. Jangan lihat N dulu, ini dia. Akar dari K kuadrat plus H1 kuadrat itu adalah panjang dari diagonal per satu putaran. Kenapa kita kali N? Karena kita akan mencari total panjang dari spiral pada pilar. Oke. Kalau kita meninjaunya dari satu putaran, maka N sama dengan 1. Namun, ketika kita meninjau dari seluruh total dari panjang pilar ini, maka kita harus menggunakan banyaknya N yang berada pada pilar ini. Nah, untuk mencari N sama dengan mencari N pada metode pertama, yaitu tinggi pilar atau tinggi kolom dibagi dengan jarak antar sengkang. Nah, ini dia. N sama dengan H, ini dia, per H1. Maka kita mendapatkan jumlah putaran. Untuk K sendiri, ya ini K kuadrat. K sendiri ini adalah rumus atau formula basic kita mencari keliling lingkaran, yaitu pi dikali diameter. Oke. Ayo kita buktikan kembali pada metode yang nomor 2. Ini metode 1 dan ini adalah metode 2. Oke. Kita samakan untuk H. H itu ini ya, height. Oke, metode pertama kita menggunakan H 12 meter. Karena ini pembuktian, maka semua komponen dan semua dimensinya kita samakan. Untuk diameter yaitu 40 cm atau 0,4 meter. Baik, 0,4 meter, dan H1 yaitu jarak antar sengkang spiral 0,2 meter atau 20 cm ya. 0,2. Nah, oke. Kita tidak usah beri kotak ya. Lihat di sini hasil akhirnya, ini dia. Kita mendapatkan panjang total dari tulangan spiral sebesar 76,38 meter. Ini kalau kita menggunakan metode kedua. Kalau kita menggunakan metode pertama, didapatkan hasil yang sama. Nah, 76,38. Oke. 76,38 ya, sama ya, 76,38. Mari kita kupas tuntas lagi. Dari parameter yang kita isikan, kita sudah bisa menghitung keliling. Keliling itu adalah pi ini dikali dengan diameter, maka didapat 1,26 meter untuk kelilingnya. Untuk simulasi skema Pitagorasnya, K sama dengan 1,26 ini apa? Yaitu ini dia. Nah, ini adalah 1,26 meter atau K sama dengan 1,26 meter. Ini dia. Panjang dari sini ke sini yaitu 1,26 meter. Lalu, jumlah putaran yaitu H, yaitu tinggi pilar atau tinggi kolom dibagi dengan jarak antar sengkang atau H1, yaitu 12 meter dibagi 20 cm atau 0,2 meter. Didapat 60 putaran. Ini apa? Yaitu ini dia. Nah, space kosong ini atau putaran-putaran ini, yaitu kita mendapatkan sebanyak 60 putaran. Oke. Lalu L aksen apa? Apa yang disebut dengan L aksen? Di sini L aksen itu adalah ini teman-temannya. Di sini L aksen adalah panjang spiral per satu putaran. Nah, ini dia. Nah, atau ini kalau kita jabarkan. Nah, ya, sekali lagi L aksen
sama dengan panjang spiral per satu putaran, yaitu rumusnya Pythagoras sederhana. Akar dari keliling lingkaran kuadrat plus atau tambah H1 kuadrat, atau H1 ini jarak sengkang. Ini dia jarak sengkang spiralnya. Ini adalah L aksen ini. Akar dari K2 kuadrat tambah H1 kuadrat, maka didapat ini jarak sengkang spiral per satu putaran. Oke. Didapatkan 1,27 meter. 1,27 meter itu berarti garis merah ini. Dari sini ke sini itu sepanjang 1,27 meter. Lalu L total, nah L dikali N, L aksen dikali N. L aksen ini kan tadi kita mencarinya per satu putaran, maka untuk mencari seluruh panjang spiral ini, maka panjang per satu putaran ini kita kali dengan banyaknya putaran, gitu teman-teman ya. L aksen ini panjang per satu putaran, maka kita kali dengan jumlah putaran yang ada pada pilar 12 meter tersebut. Didapat panjang ini 76,38 meter. Oke teman-teman, untuk pembuktian metode pertama dan metode kedua sudah sinkron ya, atau sama. Hasilnya juga sama, walaupun kita menggunakan konsep yang berbeda. Bukan konsepnya yang berbeda, namun penurunannya ya. Sebenarnya formula pertama dan formula yang kedua ini sama. Cuman bedanya di sini lebih kita kupas secara gamblang ya. Kalau ini sudah variabelnya kita masukkan saja, lalu kita menunggu hasil. Nah, kalau di sini kita perlu menghitung, ya sama saja intinya, cuma bedanya prosedurnya mungkin. Oke. Nah, kembali lagi untuk D ini ya, D di sini banyak yang mengasumsikan variabel D di dalam rumus mencari panjang spiral, tulangan spiral, yaitu banyak yang mengasumsikan D ini adalah keliling dari lingkaran, teman-teman. Nah, saya pribadi mengasumsikan variabel D ini, koefisien D ini sebagai diameter dari spiral itu sendiri. Nah, untuk kelanjutan diskusinya, teman-teman bisa menggunakan kolom komentar di bawah ini sebagai wadah diskusi ya. Tidak hanya fokus pada materi ini, atau teman-teman bisa bertanya-tanya mengenai dunia seputar teknik sipil di kolom komentar ini. Untuk penjawabnya atau untuk yang menjawab tidak harus dari pihak Civil Ancora Vivo. Bisa saja teman-teman yang lebih dulu tahu atau teman-teman yang lebih dulu paham mengenai pertanyaan yang dilemparkan oleh teman-teman yang nanya. Kalau teman-teman merasa bisa untuk menjawabnya, ya silahkan saja, gitu teman-teman. Nggak apa-apa, saya buka bebas kolom komentarnya untuk berdiskusi ya. Nggak apa-apa, bebas. Saya sediakan wadah untuk berdiskusi. Oke. Kesimpulan dari series tutorial kali ini, untuk mencari panjang dari tulangan spiral itu ada dua metode. Yang pertama metode langsung atau metode skala besar, dan yang kedua adalah metode per satu putaran gitu. Dan ketika dua metode ini aslinya satu, ini teman, aslinya satu metode, namun di sini saya saja yang menjabarkannya. Ketika dua metode ini kita buktikan, maka hasilnya sudah sinkron atau sudah cocok dengan asumsi variabel D ini adalah diameter lingkaran spiral itu sendiri. Untuk teman-teman yang berbeda pendapat, untuk teman-teman yang menganggap dan mengasumsikan variabel D ini sebagai keliling lingkaran, nggak apa-apa, kita diskusi saja di kolom komentar. Oke, itu saja.
Kesimpulannya bahwa untuk mencari panjang tulangan spiral dengan metode 1 dan metode kedua ini sudah sinkron dan cocok. Ya, baik, saya tutup series tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.